nama saya Wirma Martin Rombe dengan NIRIM 20-2019-7071 dari kelas G Teologi mata kuliah konseling. Di sini saya akan melakukan konseling melalui pendekatan terapi rasional emotif, di mana di dalamnya itu berbicara tentang tingkah laku yang dapat mempengaruhi seseorang. Ya, selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan kabar baik. Ya, syukurlah kalau begitu. Bagaimana perkuliahannya? Apakah lancar-lancar saja? Ya, puji Tuhan, perkuliahan saya sejauh ini lancar-lancar saja, walaupun banyak rintangan yang harus saya hadapi. Ya, syukurlah kalau begitu. Tapi jika saya tidak salah mendengar, banyak saudari mengatakan banyak rintangan. Benar seperti itu? Ya, benar seperti itu. Ya, baiklah. Silakan diceritakan bagaimana permasalahannya. Tetapi untuk mengefisienkan waktu, mari kita menyepakati waktu yang akan digunakan. Berapa lama? Saya setuju. Saya rasa 20 menit itu cukup. Dan saya meminta saudara untuk merahasiakan apa yang ingin saya sampaikan agar orang lain tidak mengetahuinya. Ya, kamu tidak perlu khawatir. Di sini saya tidak akan membocorkan permasalahan yang saudari alami saat ini, karena di dalam konseling itu ada kode etik yang harus saya junjung tinggi, sehingga saudara tidak perlu khawatir untuk mengutarakan permasalahan saudara. Baiklah, saya sangat lega mendengarkan apa yang saudara sudah katakan. Semoga permasalahan yang ingin saya sampaikan ini saudara bisa memberikan jalan keluar kepada saya. Ya, kalau begitu silakan saudari ceritakan tentang permasalahan yang saudari alami saat ini. Ya, jadi seperti ini. Terkadang itu saya seringkali merasa malas dan bahkan saya kadang ingin menyerah. Saya bingung masalah saya ini harus saya ceritakan mulai dari mana. Ya, apa yang mendasari mengapa saudari ingin menyerah dan malas untuk mengerjakan tugas? Ceritakan pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Dengan begitu kamu akan lebih leluasa dalam menceritakan permasalahan yang Anda alami. Jadi seperti ini, setiap tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya, kadangkala saya itu merasa malas untuk mengerjakannya, dan malahan saya mengabaikan tugas tersebut hingga deadline-nya tiba, dan saya pun menerapkan sistem kebut semalam atau sering dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa SKS. Dan saya lebih mementingkan untuk tidur-tiduran, untuk main HP dibandingkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Apakah sikap saudara ini memang sudah terjadi sejak dahulu? Sebenarnya waktu dulu saya tidak terlalu malas untuk mengerjakan tugas, tetapi saya mulai malas untuk mengerjakan tugas itu sejak adanya pandemi COVID-19. Jadi dari hal ini sikap saudari malas untuk mengerjakan tugas? Iya, seperti itu, karena kan dulu waktu kuliah online hanya HP saja yang kita taruh, kemudian nama kita yang terpampang di situ, kamera tidak dinyalakan, sehingga ketika perkuliahan berlangsung saya terbiasa untuk bermalas-malasan, dan saya hanya bicara ketika proses absen dilakukan, pemanggilan nama. Ya, lalu dari sikap ini apakah saudari merasa nyaman atau bagaimana? Ya, kalau dibilang merasa nyaman, ya pasti sudah nyaman, karena sudah dapat dikatakan itu sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan saya saat ini. Lalu apakah saudari tidak berniat untuk mengubah perilaku tersebut? Karena
jika dipikir-pikir kasihan loh orang tua di kampung. Mereka banting tulang di kampung untuk mencari uang agar kehidupan anaknya enak di sini, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa anak saya akan menggantikan uang saya suatu saat nanti. Ya, justru karena saya bergumul dengan apa yang saya alami saat ini, kemudian saya ingin bertemu dengan ibu, saudara. Semoga saudara bisa memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang saya alami ini. Ya, saya memahami kondisi saudari sekarang. Ya, tentu semua orang pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya menderita dan sengsara. Sebenarnya saya sudah memikirkan hal itu, tapi saya takut untuk memberitahukan kepada orang tua saya tentang kebiasaan saya ini, karena ketika mereka mengetahui hal itu kan mereka kasihan. Ya, jadi begini, untuk persoalan hidup, jodoh dan mati, semua itu sudah ada yang mengaturnya. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, namun kehendaknya lah yang menentukan segalanya. Usiamu masih muda, masih harus banyak belajar dan berusaha menghasilkan karya. Jangan sia-siakan masa mudamu untuk sesuatu yang tidaklah penting. Saudari tidak harus, saya tidak menyalahkanmu. Di sini saya tidak ingin kamu berlarut-larut hidup dengan komitmen, hidup dibebani prasangka dan negatif. Ada baiknya jika kamu menjunjung tinggi apa itu arti sebuah komitmen kepercayaan, dan buanglah segala tingkah laku yang membuat kamu malas dan yang dapat menghambat masa mudamu. Tapi apakah benar saya masih bisa untuk merubah sikap malas saya ini? Karena terkadang ketika saya berpikir-pikir, saya terkadang merasa bahwa saya sudah terlambat untuk merubah perilaku saya ini. Ya, tentu di dunia ini tidak ada kata terlambat untuk mengubah tingkah laku seseorang. Padahal saya sudah berpikir bahwa sudah terlambat bagi saya untuk merubah sikap saya yang suka bermalas-malasan. Ya, saudari masih muda. Saya rasa masa muda adalah masanya untuk berprestasi, berkompetensi, dan berinovasi. Jangan sampai persoalan semacam ini menjadi penghambat kalian untuk maju dan saling mementingkan dan saling mementaskan diri menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, mandiri, dan tentunya bisa menghargai satu sama lain. Ya, dari pembicaraan kita saat ini, apa yang saudara bisa simpulkan? Ya, jadi dari pembicaraan kita pada saat ini, saya kemudian mendapatkan bahwa saya masih bisa berusaha untuk membuang segala macam prasangka dan pikiran negatif saya yang ada dalam pikiran saya, dan saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan saya akan berusaha untuk memahami arti dan komitmen. Ya, bagus jika saudara memahami dan menentukan pilihan itu, dan itu adalah awal yang bagus. Saya yakin saudari pasti bisa. Amin. Jika memang benar kamu mau berubah, maka berubahlah dengan sungguh-sungguh. Baiklah, saya mengerti dan saya senang serta saya lega rasanya setelah saya menceritakan permasalahan saya kepada saudara. Syukurlah kalau begitu. Saya pun merasa senang karena saudari bisa mempercayai saya. Ya, saya berterima kasih atas perhatian saudara, dan saya mau dan sudah mau meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih.